وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Di antara yang masukkan manusia ke dalam surga yaitu mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Perhatikan tuh, mengikuti Quran dan sunnah menurut pemahamannya para sahabat. Kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab kita Al-Quran harus pahami dengan pemahaman mereka. Mereka yang paling tahu tentang Quran, mereka yang paling paham tentang Quran, mereka yang sudah melaksanakan semua isi Al-Quran. Para sahabat. Makanya Allah jamin mereka dengan apa? Surga. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah 9 ayat 100. Surah Taubah, surah 9 ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar, itulah kesuksesan yang besar. Jadi para sahabat di sini adalah orang-orang yang apa? Sukses. Dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Padahal kalau kita kehidupan para sahabat, hidupnya pas-pasan, sederhana hidupnya. Bukan berarti nggak ada yang kaya, ada. Dan Islam nggak melarang orang itu kaya. Islam tidak melarang orang kaya. Boleh orang itu kaya, tapi digunakan untuk menegakkan agama ini. Tidak melarikan dia dari mengingat Allah. Dan kekayaan diletakkan di tangan dia, bukan di hati. Lepas tangannya. Untuk disedekahkan, untuk dia infakkan, untuk menjalankan ibadah kepada Allah, untuk menegakkan agama ini. Boleh kaya, tapi para sahabat secara umum miskin, fakir hidupannya. Dan banyak sahabat-sahabat yang seperti itu, seperti Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, dan banyak lagi, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan segala macam, banyak sudah para sahabat. Tapi mereka sabar dengan kehidupan, redho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, redho mereka. Makanya mereka sukses. Makanya Allah, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana wa bi'at bima ata." Sungguh sukses siapa orang Islam. Kalau mau sukses masuk Islam. Diberikan rezeki cukup dan diberikan qanaah. Artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan. Meskipun sedikit, tapi dia puas. Syukur sama Allah SWT. Itu para sahabat. Dan gak minta-minta. Gak ada sahabat minta-minta. Gak seperti sekarang orang. Orang awam mungkin umum. Penuntut ilmu. Ustadz, dai, suka minta. Gak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Minta-minta pada manusia. Kalau mau minta kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang minta kepada manusia. Haram. Dan orang yang minta-minta nanti di hari kiamat nggak ada ini mukanya nih. Daging nggak ada. Walaysa fi wajmun muzatul amin. Nanti di hari kiamat nggak ada itu. Itu hadis sahih Imam Bukhari. Kita kembali kepada yang tadi. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang dijamin Allah dengan surga. Karena mereka orang yang paling baik dari semua manusia. Paling baik. Karena Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina khairum ummati qarni khairukum qarni. Tapi khairul qurun enggak ada. Lafaz khairul qurun tidak ada. Yang sahih riwayatnya khairun nas, khairu ummati, khairukum qarni. Ini hadis yang mutawatir. Seperti Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Mutawatir. Kata Nabi, sebaik-baik manusia pada masaku. Kemudian yang sesudahnya. Kemudian yang sesudahnya.
Jadi sebaik-baik manusia pada masaku sahabat. Yang sudahnya siapa? Tabi'in. Yang sudahnya tabi'ut tabi'in. Sahabat yang terbaik. Ketika dikatakan Nabi, para sahabat yang terbaik. Baik tentang apanya? Kendaraannya, rupanya, rumahnya, kekayaannya. Tidak. Baik tentang ilmunya. Baik tentang pemahamannya. Baik tentang keyakinannya. Baik tentang amalnya. Baik tentang akhlaknya. Baik tentang jihadnya. Baik tentang semuanya. Para sahabat. Khairun nas. Sebaik-baik manusia. Dari semua manusia yang terbaik para sahabat. Makanya mereka dijadikan oleh Allah sebagai apa? Saksi atas seluruh manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian akan menjadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang baik, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas seluruh manusia dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Maka dikatakan oleh para ulama ahli hadis, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya orang-orang yang adil. Dengan ayat ini dalam surah Al-Baqarah di awal juz yang kedua. Jadi antum perhatikan itu, sahabat yang terbaik. Makanya mereka dijamin dengan surga. Makanya kita diwajibkan untuk mengikuti jejaknya para sahabat, cara bergaul para sahabat. Karena jaminan surga bukan main-main. Surga yang kita cari. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nabi sebutkan satu yang selamat siapa? Siapa jamaah? Ma ana al-yawm wa ashabi. Para sahabat. Nabi ketika menyebutkan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 72 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Siapa Rasulullah yang satu itu? Al-jamaah. Jamaah. Inilah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi menyebutkan yang dimaksud satu yang selamat, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jaminannya surga. Makanya kita terus siang malam mengajak orang kembali kepada Quran wa sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itu bukan baru. Karena itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Itulah perintah Nabi Muhammad SAW agar kita mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Agar kita selamat. Bukan kita membawa aliran baru, mazhab baru. Bukan agama baru. Ini dari zaman Nabi sudah bersabda demikian. Semua persoalan ketika fitnah itu ada, Nabi sudah kembalikan kemana? Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu dalam hadis Hudzaifah apa Mu'adz saya lupa. Nabi bersabda SAW, satakunu fitnah. Akan terjadi fitnah. Kemudian ya Rasulullah, kaifa na'mal wa kaifa nasna? Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Nabi SAW? Tarji'una ila amrikumul awal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Hasan di sini. Artinya disuruh kita untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Ketika terjadi banyak fitnah yang besar berkaitan dengan masalah agama. Ini fitnah luar biasa. Fitnah yang ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Tadi di mukadimah saya sebutkan tentang fitnah syahwat. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah dunia, fitnah anak-anak, fitnah ini semua berkaitan dengan syahwat. Tapi yang kedua, fitnah syubhat berkaitan dengan pemahaman, pemikiran, aliran, kelompok, golongan, hizb. Ini namanya fitnah syubhat. Dan banyak orang terkena dengan fitnah syubhat ini. Justru yang terkena dengan fitnah syubhat di antaranya yang terbanyak orang-orang berilmu. Perhatikan itu, syubhat. Kalau fitnah syahwat terkena semuanya. Orang awam terkena, penuntut ilmu kena, orang-orang alim, ulama, dai juga kena, fitnah syahwat kena. Menumpuk-numpuk harta, tertipu dengan dunia. Tapi ini fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat merusak tujuan hidup manusia.
Perhatikan tuh. Fitnah syahwat merusak tujuan hidup manusia. Tujuannya rusak, dia terhalang. Yang mesti dimasuk surga terhalang dengan dunia ini. Atau dia nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala karena tujuannya dunia. Dia baca Quran, mesti karena Allah, supaya baca Quran supaya terdengar suaranya merdu bagus. Berarti bukan ingin dapat pahala, ingin dipuji oleh manusia. Rusak tujuannya, hilang pahalanya. Paham nggak ini? Ima dia ria atau dia ingin dapatkan uang. Rusak tujuannya dia. Hilang pahalanya, hilang ganjarannya. Yang kedua fitnah yang berat ini, syubhat. Syubhat merusak pemahaman dia. Pemahamannya rusak. Sehingga sulit untuk kembali. Kalau udah syubhat itu masuk di hati manusia, sulit buat kembali. Kata Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, kata beliau, al-qulubu dha'ifah wa syubha khattafah. Hati manusia itu lemah, tapi syubhat terus menyambar manusia. Banyak orang terkena syubhat yang nggak mau ngaji lagi. Orang terkena syubhat nggak mau lagi untuk ikut kepada kebenaran. Dan dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Syubhat ini. Syubhat itu berbahaya. Dia punya kelompok-kelompok sendiri sudah. Rasa udah jamaahnya yang paling benar ini sendiri, nggak pernah berkembang. Ini syubhat di kepalanya dia. Banyak aliran sesat, kelompok yang sesat karena ini syubhat yang ada di kepalanya dia. Sangat berbahaya syubhat ini. Sangat berbahaya syubhat ini. Bisa dihilangkan dengan apa? Ya harus dia bertobat dulu kepada Allah dengan ilmu yang benar, betul-betul benar. Karena yang ilmu yang dipelajari itu banyak yang masuk syubhat di kepalanya. Berat ini, syubhat ini banyak merusak, semua banyak merusak. Saya ambil contoh tentang fitnahnya Khawarij. Itu mereka terkena bukan fitnahnya syahwat, bukan. Mereka hidupnya susah-susah Khawarij itu. Apa adanya mereka. Tapi yang terkena fitnah apa mereka? Syubhat di kepalanya dia. Sehingga dia punya anggapan bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir. Pemerintah yang tidak berhukum dengan Islam kafir, wajib diperangi. Ini syubhat di kepalanya dia. Sehingga apa? Sehingga mereka berusaha bagaimana membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan memang akhirnya terbunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi waktu awal mereka menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semuanya dibunuh oleh Ali. Sebagiannya kabur. Tapi mereka tetap punya dendam, Ali harus dibunuh. Sampai terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Syubhatnya kuat. Sampai diingatkan, nggak mau. Sulit untuk mengingatkan orang yang sudah kena syubhat. Karena rusak, ilmunya rusak, pemahamannya rusak. Dia hidup susah nggak apa-apa. Tapi tetap dia harus dengan pemahamannya. Khawarij susah hidup. Tapi waktu itu ada sahabat yang ingin berbuat kebaikan. Ingin memberikan nasihat kepada mereka. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Datang kepada mereka. Kata Ali, hati-hati kamu. Ya, insya Allah saya bisa untuk menyampaikan. Karena Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi untuk bisa memahami Al-Quran. Orang kalau dijelaskan nama Ibnu Abbas Quran, Masya Allah. Sampai kata para ulama, kalau seandainya penduduk Dailam, Cina asalnya itu mendengar khutbahnya Ibnu Abbas, masuk Islam mereka. Luar biasa Ibnu Abbas kalau menjelaskan Al-Quran, luar biasa. Karena dengan doanya Rasulullah SAW. Makanya Khawarij ketika dijelaskan oleh Ibnu Abbas tentang ayat Al-Quran, keluar, ribuan orang keluar mengikuti Ibnu Abbas. Taat kepada Ali bin Abi Thalib. Yang lain tetap, yang ribuan yang lain lagi tetap menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi syubhat itu berat. Untuk menyadarkan orang yang terkena syubhat itu berat. Seperti kelompok takfiri umpamanya. Mengkafirkan orang berbuat dosa besar, mengkafirkan pemerintah, itu susah. Dijelaskan susah. Karena itu syubhat yang sudah masuk di kepalanya dia. Makanya syubhat itu berbahaya, sangat berbahaya. Antum
Menghilangkannya itu dengan terus belajar Quran wa sunnah fahmi salaf, dengan guru-guru yang benar yang ajarkannya, yang ngerti, paham Quran sunnah fahmi salaf, akidahnya benar, manhajnya benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar kepada Allah, itu belajar. Kalau yang nggak jelas jangan. Kalau berbahaya, kalau masuk syubhat sulit untuk keluar. Sesat. Sampai di antara mereka pun nggak mau sholat Jumat. Di antara mereka ini nggak mau sholat Jumat. Karena sholat Jumat kepada kaum muslimin ini adalah orang-orang yang sudah kena kekafirannya karena ikut dalam pemerintahan kafir. Gimana? Sendiri di sholat Jumat. Jadi dianggap dia yang paling benar. Ini syubhat dari dulu dan dibawakan oleh para ulama tentang fitnah-fitnah ini. Maka antum hati-hati. Itu tentang fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Mengikuti pemahaman para sahabat ini wajib. Wajib. Karena pemahaman mereka pemahaman yang benar, hak yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan Nabi menyebutkan demikian. Jalan selamat untuk menuju surga dan menuju neraka. Dan kemudian dibantah. Setan ini kadang-kadang memberikan syubhat. Jangan merasa paling benar. Memang benar jalannya. Benar. Quran benar apa tidak? Hadis Nabi benar atau tidak? Ini kita ikut. Al-Quran Sunnah fahmi salaf. Nabi yang mengatakan, Allah yang mengatakan untuk ikut. Makanya ketika orang tidak mau ikut pemahaman para sahabat, Allah ancam mereka dengan masuk neraka. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ketika dia tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, diancam dengan masuk neraka. Jadi bukan main-main. Kewajiban kita kembali kepada Quran Sunnah fahmi salaf wajib. Dan kita mengajak orang untuk mengikuti pemahaman ini. Karena ini jalan yang hak, jalan yang benar. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan kata orang, bukan dongeng, dalil Quran dan Sunnah. Kalau antum mau lihat dalilnya lagi, saya bawakan lengkap dalam buku Mulia dengan manhaj salaf. Puluhan dalil. Penjelasan dari Al-Quran, Sunnah, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para a'immah, imam-imam, tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh.